Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita belajar tentang pengenalan bilangan pecahan kelas 4 semester 1 ya. Langsung saja, bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B bukan 0 atau B tidak sama dengan 0. Bilangan A disebut pembilang dan bilangan B-nya disebut penyebut. Oke, contoh 1/3. Satunya ini posisinya di A, 3-nya di posisi di B. Berarti yang A, ini A tadi disebut pembilang, B-nya disebut dengan penyebut. Berarti A ini adalah pembilang, B penyebut. Ya, lebih mudah lagi kalau kita yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Itu lebih mudah seperti itu. 4/7. Yang atas 4 ini adalah pembilang, yang bawah penyebut. Oke. Terus cara membaca pecahan itu di antara pembilang dan penyebutnya harus disisipkan kata per. Contoh 1/3. Ini disebut 1/3. Atau kalau yang atas ini 1, maka ditambahi 1/3. Tuh, khusus yang atas 1, 1/3 atau 1/3. Tuh cara membacanya. Kalau ini 4/7. Ya, itu cara membacanya. Ditambahi per antara pembilang dan penyebut. Kemudian berapa macam pecahan itu? Macam-macam pecahan itu ada. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa ini apa? Pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan biasa ini dibagi menjadi dua, pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni yang mana? Pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Ini pembilang kan yang atas tadi ya, yang bawah penyebut. Satunya ini pembilang, duanya penyebut. 1 ini lebih kecil dari 2, berarti 1/2 atau 1/2 atau setengah, ini adalah pecahan murni. 2/4, 2-nya pembilang, 4-nya yang di bawah penyebut. 2 lebih kecil dari 4, berarti ini adalah pecahan murni. 2/6, 2-nya lebih kecil dari 6, 2-nya pembilang, 6-nya penyebut. Atas pembilang, bawah penyebut. Ini juga pecahan murni. Kemudian yang kedua, pecahan tidak murni adalah pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Kebalikan dari pecahan murni. Yang atas berarti lebih banyak dari yang bawah. 5/3. Pembilang 5, penyebut 3. Berarti 5/3 ini adalah pecahan tidak murni. Karena apa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh lagi, 6/4. 6-nya lebih besar dari 4. Pembilang lebih besar dari penyebut. Berarti pecahan tidak murni. 10/5 juga. Ini juga termasuk pecahan tidak murni. Karena 10 lebih besar dari 5. Pembilang lebih besar dari penyebut. Oke. Itu yang nomor 2 adalah pecahan campuran. Yaitu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. 1 ini bilangan bulat, setengah ini pecahan biasa. Berarti 1/2 itu adalah pecahan campuran. Contoh lagi, 3-nya ini bilangan bulat, 2/9-nya ini pecahan biasa. 2/9 ini berarti pecahan campuran. 5-nya bilangan bulat, 4/6-nya bilangan pecahan biasa. Berarti 4/6 adalah pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah bilangan pecahan dalam bentuk per 10, per 100, per 1000, per 10.000, dan seterusnya. Biasanya ditulis dengan 0, titik-titik. Contoh, 0,2. Ini bilangan desimal. Ini 0,2 atau 2/10. 0,25. Ini desimal. 0,25 atau 25/100. 0,2
kok bisa 2/10? Ini rumusnya, di belakang koma ada satu angka, maka pernya 10. Kalau ini di belakang koma ada satu angka, maka pernya 10. Ini 0,2 itu sama dengan 2/10. Kalau di belakang koma ada dua angka, berarti ini per 100. Di belakang koma ada dua angka, maka per 100. 0,25 berarti 25/100. Khusus yang per 100 ini bisa disebut dengan persen. Oke, selanjutnya. Ya, ini ada apel yang dibelah 4. Yang satu ini dianggap akan dimakan, sudah dimakan, berarti tinggal 3 ya. Kalau kita gambar seperti ini. Nah, ini ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang satu sudah dimakan, tinggal yang ungu ini, 1, 2, 3. Berarti berapa? Kalau ditulis pecahan, yang masih sisa yang belum dimakan ini berapa? Berarti kita hitung, yang masih ada berapa? Yang masih ada kan yang ungu, 1, 2, 3. Berarti ditulis di atas. Kemudian yang bawah ini adalah seluruh bagiannya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ditulis di atas, kemudian dihitung semua, 1, 2, 3, 4 tulis bawah. Satu lagi, ada buku, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti seluruhnya 10. Kemudian ini yang kuning ada 2. Kalau kita pakai kotak, ini yang kuning ada 2, seluruhannya 10. Berarti yang 2 ditaruh di atas, keseluruhan 10-nya ditaruh di bawah. Berarti 2/10. Oke, seperti itu. Untuk menuliskan bentuk pecahan dari gambar. Kita lanjut. Ini ada contoh. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Ini ya. Yang diarsir kita hitung 1, 2, 3, 4. Kemudian keseluruhannya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diarsir kita hitung, kita taruh di atas. Kemudian keseluruhan kita hitung, kita taruh di bawah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 4/6. Demikian. Ini juga yang diarsir kita hitung 1, 2, 3. Kemudian keseluruhan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3/8. Ya, ini seperti itu untuk menyatakan dalam bentuk pecahan, dalam bentuk angka, gambar yang seperti ini. Contoh lagi, ini ada A dan B. Ini kita hitung yang diarsir dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Yang diarsir 5. Keseluruhannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 5/9. Kita hitung yang ini, yang B. Yang diarsir ada 1, 2, 3. Keseluruhannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3/6. Mudah sekali kan? Demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.